Halo, kembali lagi ke podcast Wirabangsa Academy dengan saya Atina. Hari ini kita sudah ditemani dengan salah satu guru lagi dari Wirabangsa Academy. Sobat WBA, kita kenalan dulu ya dengan guru kita satu ini. Oke. Namanya siapa, Kak? Kak Aziza. Kak Aziza, Ibu Guru Aziza. Cikgu. Oke. Kak Aziza ini mengajar apa di Wirabangsa? Saya ngajarnya kimia. Cuman karena sekarang kan guru matematikanya tuh lagi cuti melahirkan. Jadi selama 2 bulan ini matematika juga. Oh, jadi menggantikan ibu guru matematikanya. Tapi berarti dulu anak IPA ya? Iya. Oh, baik. Saya anak bahasa. Otaknya nggak sanggup untuk ke IPA. Jujur saya benci sama kimia, matematika tuh saya nggak suka. Kalau Kak Aziza suka dari dulu itu matematika, hitung-hitungan, kimia kayak gitu-gitu. Suka, cuman ya standar lah. Suka, cuma kalau ujian ulang 100 terus nilai itu nilainya gitu ya. Amin. Kalau latar belakangnya sebelum menjadi guru? Di pendidikan kimia UPI. Oh, jadi kuliahnya memang ambil cita-citanya memang dari dulu menjadi guru? Iya, jadi guru. Cuman gurunya tuh macam-macam ya. Kalau dulu pengennya jadi guru bahasa Arab tuh. Tapi gurunya tuh pengen, jadi gurunya tuh udah pengen. Sekarang ternyata gurunya guru kimia. Aslinya ya. Jadi dari dulu memang pengen jadi guru, cuma ganti-ganti. Ternyata ujung-ujungnya jadi guru kimia. Iya. Baik. Kenapa sih pengen jadi guru? Guru kan gajinya kecil. Ya mungkin kalau misalkan ikut standar tertentu ya, kalau ngomongin tentang gaji ya, pasti kan kecil-kecil dan lain-lain. Sebenarnya sih kalau mau bisa cari yang lain ya, kalau untuk ngelesin gitu ya. Untuk uang. Karena kan kalau emang jadi guru kayaknya nggak cocok deh untuk ngajar uang. Benar. Kecuali kalau misalkan di sampingan yang lain, nah itu baru bisa. Kalau jadi guru, kalau ngomongin uang ya. Bener, jadi motivasinya jadi guru kalau dari hati itu nggak mikirin uang biasanya ya. Nah gitu maksudnya. Iya kan? Jadi memang pengen jadi guru supaya mau mendidik anak-anak bangsa gitu ya ceritanya ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Semoga dijaga niatnya. Amin. Masa depan anak muda ada di tangan saya gitu ya. Itu besar sekali. Bebannya tuh berat ya sebenarnya ya. Tapi terima kasih karena untuk orang sosok seperti Kak Azizah ini yang mimpinya menjadi guru, akhirnya banyak anak-anak kita yang mendapatkan pendidikan yang baik. Karena guru itu memang harus dari hati, ya kan? Kalau kita tidak dari hati tuh mengajarnya juga kadang sampai ke muridnya susah, ya. Muridnya macam-macam karakter. Iya, karena macam-macam karakter. Kalau nggak ada kesabaran, itu sulit ya. Coba diceritakan macam-macam karakter di Wirabangsanya tuh kayak gimana? Ada kendala-kendala atau susah senangnya mengajar di Wirabangsa? Ada pasti. Pastinya ada. Coba ya udah bahagia-bahagianya dulu deh. Bahagia-bahagianya. Mungkin karena apa ya? Pengalaman baru juga sih di bimbel atau bimbingan atau ya di Wirabangsa Academy itu kayak yang fokus ke pendidikan militer. Sebelumnya ngajar di sekolahan? Sebelumnya di sekolah pernah, di bimbel juga. Memang seringnya lamanya di bimbel. Kayak gitu. Nah ini kan bimbelnya khusus militer nih. Jadi yang uniknya gitu. Terus aku ngelihat ini sisi positifnya juga. Kayak anak-anak tuh nggak sekedar akademik juga gitu. Jadi mereka tuh kayak fisiknya juga dilatih. Terus kan kita tuh buat kesepakatan gitu. Kalau telat misalkan push up. Dan mereka tuh kadang-kadang udah otomatis aja gitu. Kalau telat mereka push up. Oh, sadar diri ya. Gurunya nggak usah ngomong. Jadi ke Azizahnya nggak usah push up, nggak, udah gini aja, kode aja ya. Telat langsung mereka push up. Jadi itu salah satu perbedaannya dengan ngajar di luar ya. Kalau di luar, kalau digituin muridnya kayaknya kita dilaporin ya. Beda pendidikan, beda tujuan. Kalau kendalanya itu kan tadi bahagianya selain itu apa lagi? Kesenangnya bekerja di Wirabangsa. Senang ya, masih senangnya ya? Masih senangnya dulu dong. Harus banyak, itu kan baru satu. Baru satu.
Senangnya sebetulnya karena pendidikannya tuh udah terintegrasi gitu. Jadi kita sebagai guru tuh kayak untuk menyiapkan bahan ajar tuh nggak terlalu sulit. ribet Nggak karena sulit. udah ada. Jadi kita tinggal ngulang, kita siapin konsepnya kayak gitu. Terus sisanya ya udah kita di kelas sama teman-teman sama adik-adik, maksudnya kita diskusi bareng aja gitu. Jadi udah tersusun lah kurikulumnya kayak gitu. Itu sih enaknya kalau dari pihak guru, jadi nggak persiapannya nggak terlalu banyak. Cuma paling di kelas nanti ada improvisasi pasti, karena tadi kan murid kan karakternya beda-beda ya. Pasti. Nah, ada nggak kendala waktu salah satu muridnya itu sulit gitu diajarinya? Karena kan kalau di Wirabangsa itu ada target yang mau dicapai. Dia targetnya sih pengennya lulus masuk ke Akpol atau Akmil gitu kan. Nah, pernah nggak ada murid yang wah ini kayaknya sulit nih, udah kelihatan kan, wah mungkin di akademisnya nih sulit nih saya kejar nih, aduh matematiknya sulit nih. Nah itu gimana waktu menghadapi kendala kayak gitu? Ada trik-trik tertentu nggak Ibu Guru pendekatannya ke dia untuk bantu dia? Karena jujur kayak saya nih udah nggak suka gitu matematika kan, sedangkan tesnya tuh sulit kan nanti kan. Gimana Ibu memotivasi mereka itu, Kak Aziza nih motivasi supaya kamu pasti bisa kok, matematika tuh mudah. Gimana caranya tuh? Kalau misalkan individu ya, ini kan iya, kita ngomong individu dulu aja. Masing-masing. Kalau untuk yang angkatan ini sebenarnya cukup cukup apa ya, ibaratnya stabil lah anak-anak. Tidak terlalu sulit, tidak ada yang terlalu tertinggal, tidak ada yang terlalu maju, sama gitu ya. Iya, dan cukup bisa diatur juga. Cuma memang pengalamannya itu yang tahun kemarin, nggak apa-apa kan cerita aja. Nggak apa-apa cerita aja. Beberapa anak juga memang minatnya kan beda-beda ya. Jadi ada yang mungkin sangat bersemangat tuh di jasmani dan lain-lain, tapi akademiknya mereka kurang memperhatikan ya. Saya tuh kayaknya. Cuman memang alhamdulillahnya mungkin mereka bisa stabilnya di tempat yang lain nih, di sisi yang lain nih. Jadi ketika akademiknya kurang, mereka bisa menyesuaikan gitu. Kalau saya sebagai guru sih hanya berusaha di kelas untuk ya semaksimal mungkin kita mengemas pembelajaran yang kita sesuaikan gitu dengan keinginan, dengan kondisi mereka juga. Kalau mereka lagi capek, kadang-kadang emang susah ya kalau udah fisik capek gitu. Cuman ya udah dibiarin dulu sebentar, misalkan mau tidur sebentar, kadang-kadang pernah tuh ada istirahat dulu gitu ya. Ya udah gitu, tapi nanti ikut lagi kayak gitu. Setidaknya mereka datang di kelas aja, kalau saya sih sangat apresiasi. Jadi nggak terlalu memaksakan ya. Iya. Kayak kalau maksudnya kan kayak ada di tempat-tempat lain mungkin harus masuk. Kalau kamu nggak masuk, berarti alpa. Kalau alpa 3 kali, ya udah jelek nilai kamu kayak gitu. Nggak kayak gitu ya? Enggak. Jadi tadi kan anak-anak datang tuh saya apresiasi sekali karena setidaknya ya kan disiplinnya itu. Karena kan di sini kan lengkap gitu disiplinnya, ininya. Walaupun sebenarnya akademik juga nggak harus, misalkan bukan berarti semuanya gitu kan dia nggak fokus. Boleh jadi saat itu si siswa ini di kelas saya mungkin kurang fokus, tapi di kelas yang lain bisa jadi kan akademik yang lain lebih fokus gitu. Jadi setidaknya ketika dia nggak dapet nih misalkan secara maksimal akademiknya, dia tetap dapat karakter disiplinnya itu, datang ke kelas gitu, sangat apresiasi sih. Kalau di kelas sendiri biasanya Kak Aziza metode pengajarannya kayak gimana sih? Apakah Kak Aziza itu tipe yang lebih sering diskusi atau kayak lebih banyak tugas-tugas atau kayak gimana? Diskusi sih. Diskusi ya? Jadi kadang-kadang anak-anak juga udah punya pengalaman belajar. Jadi beberapa materi mereka bisa kan sebetulnya beberapa orang tuh. Jadi mereka punya pendapat ya diungkapkan. Nanti kita juga diskusi. Tapi lebih banyak bahas soal sih. Jadi contohnya kayak gimana tuh Kak? Seandainya ada mau belajar sinkostan gitu. Oh kan tapi guru kimia ya. Seandainya lagi belajar apa? Terus di kelasnya tuh kayak gimana? Kasih satu contoh gitu Kak. Contoh apa ya? Ya misalkan lagi belajar periode tabel, coba. Waktu belajar kayak gitu di kelasnya biasanya gimana? Bantu mereka untuk mengingat, itu kan susah banget ya mengingatnya. Itu gimana Kak Aziza bantu mereka?
iya sih, kayak misalkan kita tuh kayak ngebahas ikatan kimia gitu. Ikatan kimia nih, kalau ikatan kimia itu kan ada berapa macam misalkan. Ada yang namanya ikatan logam, ada yang namanya ikatan cinta. ada ikatan non logam, atau nanti sesama non logam itu jadinya kovalen. Kalau yang logam sama non logam jadinya ikatan ion. Nah, yang logam ini nih dalam tabel periodik biasanya dia ditempatkan di golongan 1 sampai 3. Kalau yang ya sisanya gitu, yang non logam tuh 5 sampai 7 kurang lebih. Jadi nanti kalau kalian supaya mudah nih, ada unsur yang logam sama unsur yang non logam berikatan. Sederhananya dia pasti ikatan ion. Jadi digambarkan seperti itu kurang lebih. Ya ini aku lagi pura-pura ngerti. kayaknya aku kalau di kelas kayaknya akan jadi murid yang akan pura-pura ngerti aja gitu biar cepat gitu ya. Oke, nah kalau taunya sendiri Wirabangsa Academy bisa kerja di Wirabangsa Academy itu dari mana Kak Aziza? Dari grup WhatsApp. Oh, dari grup WhatsApp. Kok jadi dapat gitu ya? Ada Wirabangsa Academy mencari guru gitu, terus tertarik. Iya. Oh, ada kalau dengan staff-staff di sini atau sesama pengajar gimana? Apakah sering sharing soal cara mengajar yang baik atau cara ya teknik media pembelajaran di kelas itu sering sharing, terus hubungannya kayak gimana Kak kalau dengan staff di sini? Mungkin pertama kali periode pembelajaran sih, gitu kan. Pertama kali periode pembelajaran kita kayak dikasih tadi itu yang kurikulum, terus terintegrasi dan lain-lain pembelajarannya. Jadi ini ada target nih materi misalkan sampai beres periode tuh kayak materinya segini, terus latihan soalnya yang ini, terus gimana nih kira-kira cara penyampaiannya. Ya sebenarnya kalau cara penyampaiannya usahakan untuk target per hari pertemuan tuh tercapai gitu, berapa soal sama materinya. Jadi nanti 2 bulan ini sebenarnya rencananya kan kayak materi beres, jadi sisanya nanti tinggal kita ngedrill soal aja gitu, pembahasan soal aja. Langsung udah fokus untuk ke tesnya, iya, gitu ya. Jadi sering dibantu juga ya sama rekan pengajar di sini. Saling kasih masukan aja sih. Nah, kalau pengalaman paling berkesan selama mengajar di Wirabangsa, ada nggak? Pengalaman paling berkesan? Iya, kesannya bisa buruk, bisa bagus, terserah deh mau yang mana. Pengalaman paling berkesan buat Kak Aziza, karena ini pengalaman pertama ngajar untuk militer tadi kan Kak Aziza bilang kan. Jadi apa, ada nggak satu mungkin murid yang Kak Aziza waktu pertama kali ketemu dia sulit sekali, ternyata ujung-ujungnya dia berhasil sampai keterima gitu. Ada juga sih sebenarnya gitu. Jadi beberapa yang kemarin lulus kan lumayan ya, ada 7 orang yang lulus. Nah itu anak-anaknya tuh beberapa memang kalau di kelas saya mereka kurang mengikuti gitu ya. Dalam arti mungkin ya minatnya di tempat lain. Saya sih positifnya kayak gitu aja. Iya, karena kan iya, setiap anak bener. punya minat berbeda. Benar. Yang penting mereka komitmen untuk disiplinnya itu udah cukup kalau di kelas saya kayak gitu. Jadi ternyata mereka lulus kan berarti ada nilai positif, ada poin positif yang mereka miliki kayak gitu. Nah selain itu mungkin kalau peristiwa kali ya, peristiwanya mungkin kemarin juga sempet ya. Jadi hujan tuh di Depok lama banget, terus kayak sebenarnya ada kegiatan pembelajaran jam 8. Cuman anak-anak tuh sampai jam 9 belum datang karena memang hujan besar banget. Dan waktu itu asramanya belum di sebelah sini ya. Jadi sekarang udah deket ya asramanya. Jadi mereka telat. Cuma 1 orang, ada namanya Franz. Cuma dia doang yang ada di kelas. Oh, aku kenal Franz. Franz kenal. Udah pernah ngobrol di podcast. Nah, sama Franz ini ya udah aku sama Franz aja. Jadi kayak jadi kayak les privat ya. Iya. Terus ya mereka datang kan, akhirnya jam 9.15 mereka baru datang. Push up semuanya. Push up semua. Saksinya Pak Kuncoro juga. Itu anak-anak semuanya push up di depan dan ya udah emang harus seperti itu. Kasian gak Kak waktu lihat mereka push up? Enggak sih, kayaknya soalnya kayaknya
push up yang saya kasih itu nggak seberapa sama jasmani mereka. Oh iya, jasmani mereka lebih parah ya. Jadi saya ya udah biarin aja gitu kayak gitu. Sekarang ini lagi ngajar berapa orang? Sekarang ngajar sebetulnya anaknya ada 12 orang. Nah, itu harapannya apa untuk anak-anak 12 orang ini? Ya harapannya semoga mencapai apa sih keinginannya tercapai gitu, terus usahanya bisa dimaksimalkan lagi dari sekarang, terus juga saling membantu gitu. Jadi kan sekarang kan mereka udah deket nih, misalnya di asrama tuh bisa saling membantu, bisa saling diskusi, semoga ada apa ya habit-habit di asrama yang positif yang saling membantu lah gitu. Apalagi untuk yang akademik kan kayaknya harusnya sih mereka lanjut gitu, untuk diskusi itu lanjut, nggak hanya di kelas kayak gitu. Jadi harapannya kalau misalkan udah tuh terbentuk habit diskusi itu, ya semoga hasilnya juga positif. Jadi lebih baik dan, lagi ya, gitu ya. Dan tercapai cita-citanya lulus bareng-bareng. Oke. Kayak kemarin kan banyak alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Oke deh. Kalau ada sobat WBA yang mau jadi muridnya Kak Azizah di Wirabangsa Academy, Kak Azizah mau kasih pesan tips and trick apa atau harapan apa nih untuk mereka-mereka ini yang punya cita-cita jadi TNI, jadi polisi tapi nggak suka hitung-hitungan, nggak suka kimia. Gimana nih, ada pesan-pesan apa untuk mereka? Sebenarnya kalau misalkan kaitannya mau ke lulus tes apapun itu sebetulnya harus sadar untuk mencari informasi tentang tempat tes itu gitu. Apakah tempat tes itu memang sudah kredibel, misalkan sudah berpengalaman kayak gitu. Kalau misalkan kalian menentukan nih tempat gitu, mungkin bisa dilihat legalitasnya misalkan, atau enggak apa sih kayak ya kurikulumnya. Kalau tadi kan di Wirabangsa tuh alhamdulillahnya sudah legalitasnya sudah ada ya, sudah di bawah bimbingan Dinas Kota Depok, terus juga untuk kurikulumnya sudah terintegrasi dan pembelajarannya juga lengkap gitu, ada jasmani, ada apa namanya psikologi, ada akademik sama kesehatannya juga. Nah itu juga jadi perhatian gitu. Jadi kan kita tadi kan mungkin adik-adik mau mencari ini ya apa sih kayak tempat, jadi apa ya lengkap gitu, one stop go, ya one stop go-nya ada all in one. Nah jadi ya udah kayak gitu. Terus kan kalau misalkan adik-adik tadi kan yang itu tuh kaitannya nggak terlalu minat misalkan salah satu tes ya ujian gitu kan, ya pasti tetap ada kan yang minatnya gitu, jadi maksimalkan aja sih. Iya, jadi kalau di sisi A-nya kurang bisa maksimal, kita maksimalkan sisi lainnya, nanti akan dibantu dengan tim pengajar di sini gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kekurangan kita pasti kita punya kelebihan juga, dan kelebihan itu pasti akan menutupi kekurangan kita. Kita maksimalin aja kelebihannya di mana. Jadi jangan rendah hati kayak saya gitu ya. Nggak apa-apa, kita nggak suka matematika nggak apa-apa. Kita maksimalkan di sisi lainnya kayak gitu ya. Yang penting lulus di pencapaian nilai yang diharapkan itu, yang penting kita sampai situ ya. Dengan niat dan semangat gitu ya Kak ya. Oke deh, terima kasih Kak Azizah untuk waktunya pagi ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sampai sini dulu dengan saya Tina. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.